Mikropipet banyak digunakan untuk pengukuran volume pada berbagai bidang kimia, farmasi klinik, bioanalisis, biomedik, farmasi forensik, dan lain-lain. Pengukuran volume sangat penting dalam laboratorium, khususnya dalam tes yang sangat sensitif, yang menggunakan jumlah cairan yang sangat kecil seperti mikroliter. Karena kesalahan kecil pada pengukuran volume dengan mikroliter dapat menyebabkan kesalahan besar pada hasil akhir pengujian, maka sangat penting untuk mengetahui teknik dasar dalam penggunaan mikropipet. Mikropipet. Mikropipet merupakan suatu alat untuk memindahkan larutan atau cairan ke tempat lainnya dengan volume kecil dalam skala mikroliter atau di bawah 1 ml. Ukuran mikropipet. Mikropipet terdiri dari beberapa ukuran, yaitu P2 untuk ukuran 0,2 sampai 2 mikroliter, P10 untuk ukuran 0,5 atau 1 sampai 10 mikroliter, P20 dengan skala 2 sampai 20 mikroliter, P200 untuk ukuran 20 sampai 200 mikroliter, dan P1000 untuk ukuran 200 sampai 1000 mikroliter. Berikut ini contoh ukuran mikropipet, ukuran 0,5 sampai 10 mikroliter, ukuran 10 sampai 100 mikroliter, ukuran 20 sampai 200 mikroliter, ukuran 100 sampai 1000 mikroliter. Bagian-bagian mikropipet. Plunger button atau tombol penekan, tips injector button, scale volume atau skala volume, scuff atau batang ujung mikropipet, pipet tips. Fungsi bagian-bagian mikropipet sebagai berikut. Yang pertama ada plunger button atau tombol penekan yang berfungsi untuk memompa larutan atau cairan dengan cara menekan tombol tersebut. Yang kedua ada tip ejector button yang berfungsi untuk melepaskan tip setelah selesai digunakan dengan cara menekan tombol tersebut. Dan yang ketiga ada scale volume atau skala volume, bagian yang menunjukkan angka atau volume pengambilan cairan sesuai yang diinginkan. Untuk mengatur volume, putar-putar bagian bawah plunger button. Selanjutnya, bagian mikropipet yang keempat yaitu adalah shaft atau batang ujung mikropipet yang berfungsi untuk menghubungkan mikropipet dengan tip. Yang kelima ada pipet tip yang berfungsi untuk menampung larutan atau cairan yang dipipet. Pemilihan tip sangat penting untuk menentukan keakuratan dalam pemipetan. Penggunaan tip sebaiknya disesuaikan dengan merek yang sama dengan pipetnya karena tidak semua pipet cocok dengan semua tip yang tersedia. Tip mikropipet. Tip mikropipet berfungsi sebagai wadah penampung sampel di mana berada pada ujung mulut mikropipet. Pada umumnya, tip bersifat disposable atau sekali pakai, tetapi terdapat beberapa jenis tip yang dapat digunakan berulang karena dapat disterilisasi. Tip mikropipet terdiri dari beberapa macam ukuran dan warna, yaitu yang pertama tip putih atau white tip dipakai untuk mikropipet dengan volume 5-10 mikroliter dengan ketelitian hingga 0,05 mikroliter. Yang kedua ada tip kuning atau yellow tip dipakai untuk mikropipet dengan volume 20-200 dengan ketelitian 0,1 mikroliter. Dan yang ketiga ada tip biru atau blue tip dipakai untuk mikropipet dengan volume 1000 mikroliter dengan ketelitian hingga 1 mikroliter. Slide selanjutnya ialah cara penggunaan mikropipet. Yang pertama, kita atur volume mikropipet dengan memutar atau menekan tombol volume navigasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, kita pasang tip mikropipet sesuai dengan kebutuhan. Proses pemasangan tip yang dianjurkan adalah dengan memutar-mutarnya. Yang ketiga, memegang mikropipet dengan kondisi tangan yang nyaman. Yang keempat, menyedot masuk dan memompa keluar cairan sesuai dengan kebutuhan dan tidak tergesa-gesa. Nah, lalu ada kalibrasi mikropipet. Dalam memipet menggunakan mikropipet, dapat menghasilkan hasil yang tidak sesuai atau tidak akurat, sehingga perlu dilakukan kalibrasi. Kalibrasi mikropipet dilakukan untuk mencegah ketidakakuratan dan untuk mengevaluasi kinerja dan masa pakai sebuah pipet. Ditimbang tabung Eppendorf.
Diatur volume mikropipet yang diinginkan dengan cara memutar tombol volume navigasi, dipasang tip mikropipet dengan ukuran tip yang sesuai, ditekan tombol mikropipet, kemudian diambil cairan sambil melepas tombol tersebut, dimasukkan cairan yang telah diambil ke dalam tabung Eppendorf, ditimbang tabung Eppendorf yang telah berisi cairan. Baik, selanjutnya ada perhitungan. Berat kosong tabung adalah A gram, volume cairan yang diambil ialah B gram, dan total berat tabung dan isi sama dengan C gram. Baik, di sini ada rumus di mana selisih kita dapatkan dengan cara C dikurang dalam kurung A ditambah B sama dengan D gram. Lalu kita cari persentase di mana D dibagi C lalu kita kalikan dengan 100%. Sebagai contoh di mana kita dapatkan berat tabung yaitu A sebesar 0,781 gram, lalu berat isi yang kita inginkan atau nilai B sama dengan 0,85 gram. Lalu kita tambahkan berat tabung dan isi yaitu nilai C yaitu 1,615 gram. Baik, lalu kita gunakan rumus selisih yang tadi di mana D sama dengan CD kurang A ditambah B, lalu di mana D sama dengan 1,615 kita kurangkan dengan hasil penjumlahan dari 0,781 ditambah 0,850, di mana nilai D yang kita dapat ialah sebesar 0,016 gram. Selanjutnya kita hitung persentase di mana D dibagi C dikali 100%. Lalu kita masukkan nilai-nilainya di mana nilai D tadi ialah 0,016 kita bagikan dengan nilai C yaitu 1,615. Setelah dibagi kita kalikan dengan 100% dan didapatlah nilai persentasenya yaitu 0,99%. Lalu untuk penjelasannya yaitu hal ini menunjukkan bahwa tidak semua cairan yang disedot mikropipet masuk ke dalam wadah, di mana pada percobaan ini persentase kesalahannya sebesar 0,99%. Lalu, hal yang perlu kita perhatikan saat ingin menggunakan mikropipet, diantaranya yang pertama, kita harus membersihkan mikropipet setelah digunakan dengan menggunakan air atau alkohol. Lalu, proses pensterilan menggunakan autoklaf atau komponen yang berhubungan dengan bakteri. Ketiga, kita harus menghindari penggunaan mikropipet tanpa tip dan sediakan beberapa tip untuk berbagai jenis sampel yang berbeda agar tidak saling terkontaminasi. Yang keempat, pastikan kita menggunakan ukuran mikropipet yang sesuai dengan kebutuhan sampel. Yang kelima, hindari menekan terlalu kencang atau secara tiba-tiba. Menghindari ketidakakuratan pengambilan sampel.